Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Z MPD Kons. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 17 Padang. Pada kali ini saya akan berbagi praktek baik tentang inovasi pembelajaran sebagai guru bimbingan dan konseling, yaitu asesmen non-kognitif. Adapun inovasi yang saya lakukan di sini adalah bagaimana membuat program diari di sekolah untuk mencetak siswa saya di sekolah ini. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak berikut ini. Pak Tani menanam padi. Padi ditanam di pagi hari. Mari kita mengenal siswa kita sendiri melalui program menulis diari. Praktek baik yang saya lakukan dalam kegiatan ini yang berawal dari permasalahan yang sering dihadapi di sekolah, yaitu bahwa masuk ke ruang bimbingan dan konseling seringkali identik dikunjungi oleh siswa-siswi yang bermasalah di sekolah. Selain itu, ada kesan negatif yang dirasakan oleh siswa ketika mereka masuk ke ruang BK. Padahal, siswa-siswa yang bermasalah tersebut hanyalah iceberg atau puncak kecil yang muncul di permukaan dari gunung es problematika remaja yang mengapung di lautan kehidupan mereka. Masalah-masalah remaja pada milenium ini jauh berbeda, rumit, bahkan ada yang berbahaya dibandingkan masalah-masalah ketika saya mengalami masa-masa remaja di ujung milenium silam. Saya pernah menjadi remaja, tapi seringkali saya gagal memahami kenapa para anak didik saya punya masalah tersebut, atau kenapa mereka di usia segitu punya masalah yang melampaui umurnya. Awal program ini dimulai dari meminta siswa menuliskan masalah yang membuat kamu kesal di rumah atau di sekolah, yaitu ketika saya memberikan format biodata yang dilengkapi oleh curhatan hati atau curhat. Ternyata setelah membaca apa yang mereka tulis, saya terkejut dengan melihat apa yang mereka alami. Mereka yang mengisi dikenal sebagai anak yang baik, pintar, dan tidak pernah bermasalah. Merekalah yang bisa kita sebut sebagai gunung es yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh siswa, di mana jika guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah mau meluangkan waktunya untuk menganalisa lebih jauh situasi para anak didiknya, di mana ia berusaha memahami sebab-sebab problematika mereka sebelum meledak menjadi masalah, mungkin banyak siswa yang terhindar dari keharusan untuk mengunjungi ruangan BK. Sayangnya, para guru BK tidak punya waktu dan juga kuantitas SDM yang memadai untuk menangani ratusan siswa sekaligus. Dengan menyadari situasi ini, saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 17 Padang berinisiatif untuk membuat program menulis diari. Kira-kira menurut anak ibu, kenapa ibu suruh menulis diari? Adapun tujuan dengan menulis diari ini, yang pertama dapat menciptakan kenangan berharga bagi murid, di mana diari ini juga berfungsi sebagai catatan perjalanan hidup. Selain itu, dengan menulis diari dapat mengolah stres dan kecemasan. Tujuan lain dalam menulis diari yaitu meningkatkan kesehatan mental. Dengan menuliskan perasaan dan pengalaman, seseorang dapat memproses emosi dengan lebih baik dan menemukan cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Menulis diari dapat meningkatkan fokus dan produktivitas. Dengan menulis diari juga dapat membangun hubungan yang lebih baik. Kegiatan menulis diari ini saat belajar dengan saya diberi waktu 5-7 menit. Setelah itu mereka kumpulkan. Dan sebelumnya di rumah juga sudah ditugaskan menulis diari
setiap hari tentang keseharian. Kegiatan selanjutnya setelah diari diisi oleh siswa, yaitu sebagai guru BK membaca dan mengomentarinya. Karena ini salah satu bentuk tindak lanjut dari diari yang telah dibuat. Dan kalau diari ini berisi masalah yang perlu dilakukan konseling individual, maka akan dipanggil siswa untuk melakukan konseling individual. Ini salah satu diari siswa yang rasanya perlu dipanggil anak ini untuk melakukan konseling individual. Ya Kevin, terima kasih sudah datang ke ruang BK. Jadi sehat nak? Oke, kemarin kita sudah konseling individual ini dilakukan untuk memperdalam dan menanya lebih lanjut lagi tentang permasalahan yang ditulis oleh murid terkait dengan diari yang dia tulis. Berharap dengan adanya konseling individual ini, permasalahan murid yang dirasakannya dapat terselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Afiza dari kelas 9F. Saya ingin mengutarakan atau memberikan pendapat saya atau pengalaman saya setelah membuat dari diari. Itu memudahkan saya untuk bercerita, karena kalau misalnya saya sendiri, saya tidak ada tempat untuk bercerita. Nah, BK adalah tempat saya bisa bercerita yang awalnya saya tidak mau datang ke BK ini. Jadi waktu itu Ibu Rosa memanggil saya lalu memberitahu saya apa isi diari saya. Nah, isinya saya memendam sendiri, saya tidak bisa bercerita kepada saya, namun sangat berguna karena beberapa orang banyak yang tidak mau mengungkapkan isi hatinya sendiri. Namun ketika saya sudah datang di sini, saya dapat mengungkapkan semuanya. Saya merasa lebih lega, saya merasa lebih plong karena selama ini saya memendam sendiri. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya membuat diari yang sudah beberapa kali. Jadi di sini itu menurut saya pribadi, membuat diari itu adalah salah satu hal yang terbaik karena kita bisa menyampaikan isi hati kita atau maupun pikiran kita. Jadi dengan pembuatan diari ini juga bisa menambah kreativitas kita ya, karena kita bisa berkreasi melalui diari ini. Dan juga dengan diari ini saya berharap diari ini terus berlanjut karena bisa membantu banyak orang tentang permasalahan yang mereka hadapi. Dengan begitu mereka bisa mencurahkan semua isi hati mereka di dalam diari ini. Ternyata menulis diari ini sangat bermanfaat sekali bagi siswa kita, di mana salah satunya kita sebagai guru BK bisa mengetahui kondisi ataupun hal yang terjadi pada murid kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, silakan ini nanti bisa juga diterapkan di sekolahnya masing-masing. Tidak hanya sebagai guru BK, tapi guru mata pelajaran lain juga bisa. Selamat mencoba Bapak Ibu semuanya, praktek baik ini semoga Bapak Ibu bisa memperoleh pengalaman yang menyenangkan juga seperti yang saya alami. Terima kasih. Oke anak ibu semuanya, ruang BK selalu terbuka untuk anak ibu. Jangan takut untuk bercerita kepada guru BK-mu tentang apa yang kamu alami. Ingat nak, kita butuh orang lain untuk tempat berbagi. Terkadang orang lain bisa memberikan solusi ataupun jalan keluar dengan apa yang terjadi pada dirimu. Sebagai guru BK selalu menjaga kerahasiaan. Jadi kami sebagai guru BK selalu peduli kepada dirimu. Ibu tunggu ya untuk kedatangannya di ruang BK. Kami sayang kepada anak ibu semuanya.